の心を隠してる。僕は知ってる。ハイスクール列車。Film kali ini menceritakan tentang cinta segitiga yang sudah terjalin sejak kecil. Tapi selama 6 tahun, mereka terpisah dan tidak pernah bertemu lagi. Tapi saat itu pula, mereka sadar bahwa musik bisa membuat mereka bertemu kembali. Tapi apakah mereka akan bisa kembali seperti 6 tahun yang lalu? Atau sudah berubah karena kesuksesan mereka masing-masing? Mari kita simak alur ceritanya. Bermula dengan seorang pria bernama Yuzu. Ia seorang gitaris band yang terkenal. Dan juga seorang gadis SMA bernama Nino. Dan satu pria berkacamata bernama Momo. 6 tahun yang lalu, Nino memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Momo. Kedekatan mereka layaknya sepasang kekasih hingga membuat pria lain merasa cemburu. Di sini Momo mengatakan kepada Nino bahwa nyanyian Nino akan membuat mereka bertemu lagi nantinya. Karena ternyata malam harinya Momo telah pindah tempat tinggal. Hal itu benar-benar membuat Nino merasa sangat sedih. Hingga kadang-kadang ia merasa sesak napas apabila mengingatnya. Di sisi lain, Yuzu bersama anggota tim bandnya sedang mendapat masalah karena Yuzu tidak bisa menyelesaikan lagu baru mereka. Itu diakibatkan karena Yuzu selalu ingin bertemu dengan teman masa kecilnya bernama Alice. Karena Alice lah yang menjadi inspirasi bagi semua lagu yang Yuzu ciptakan. Mendengar lagu dari piano yang Yuzu mainkan, di sini Nino langsung menghampirinya. Di sini terungkap bahwa Alice adalah Nino, gadis 6 tahun yang lalu yang telah menginspirasi Yuzu. Saat itu Nino masih menunggu bertemunya ia dengan Momo kembali, tapi tidak ada yang tahu di mana Momo saat itu. Di sisi lain, terungkap bahwa Momo sudah menjadi komposer musik, dan ia harus menjual beberapa musik demi mendapatkan uang agar bisa membayar hutang orang tuanya. Kembali ke Yuzu. Ia telah berhasil menyelesaikan lagu barunya karena ia telah bertemu kembali dengan Nino. Tapi hal itu ia rahasiakan dari vokal bandnya, yang bernama Mio. Karena mereka tahu bahwa Mio menyukai Yuzu. Tapi saat Yuzu bersama Nino, Mio sadar bahwa Nino itu adalah Alice, yang selalu dirindukan oleh Yuzu. Malam harinya, Nino menemukan sebuah kompetisi vokal yang diadakan oleh komposer musik yang tak lain adalah Momo. Ia merasa sangat senang hingga berniat untuk mendaftar kompetisi tersebut demi bisa bertemu Momo kembali. Keesokan harinya, Mio memutuskan untuk keluar dari anggota bandnya. Hal itu karena ia tahu bahwa Yuzu telah bertemu Nino. Hal itu benar-benar membuat band mereka akan kacau. Setelah itu Nino menceritakan kepada Yuzu bahwa ia mungkin akan bertemu lagi dengan Momo dalam sebuah kompetisi. Mendengar Mio yang memiliki suara merdu, Nino minta diajarkan cara bernyanyi yang benar, agar ia bisa menyampaikan suaranya kepada Momo. Mendengar bahwa Nino menyukai Momo, akhirnya Mio mau mengajarkannya, karena mungkin ia memiliki kesempatan untuk mendapatkan Yuzu lagi. Tapi setelah itu, Mio benar-benar memutuskan untuk keluar dari anggota bandnya, karena ia sadar bahwa Yuzu hanya menyukai Nino. Di sisi lain, Momo mendengar suara audisi yang tak lain adalah suara Nino. Namun ia berharap Nino tidak didaftarkan dalam kompetisi tersebut. Entah apa alasannya. Tapi tetap saja Nino didaftarkan oleh rekan kerja Momo. Saat audisi akan dimulai, ternyata Mio juga mengikuti audisi tersebut. Kini saatnya Nino tampil. Tapi di pertengahan musiknya dihentikan. Hal itu dilakukan oleh Momo. Langsung saja Nino mengejar Momo yang saat itu pergi.
Entah apa alasannya, Momo benar-benar tak ingin mengharapkan pertemuannya dengan Nino. 桃が言ったんじゃない。 Hal itu benar-benar membuat Nino kecewa dan bersedih. Untung saja ada Yuzu yang selalu memberikan perhatiannya kepada Nino. Walaupun Yuzu sadar bahwa Nino menyukai Momo, bukan dirinya. Keesokan harinya Nino kembali teringat hari kemarin saat ia bertemu dengan Momo. Hal itu kembali membuat nafasnya sesak. Ia langsung pergi ke atap sekolah dan mengeluarkan semua amarahnya. Mengingat perkataan Yuzu yang selalu membuatnya tenang, kini Nino bernyanyi di atap sekolah tersebut, hingga ia tak sadar semua siswa menontonnya, termasuk Yuzu dan anggota bandnya. Mendengar suara Nino yang merdu, Yuzu dan teman-temannya sadar bahwa ia orang yang tepat untuk menjadi vokal bandnya. Setelah itu langsung saja Nino diajak untuk masuk dalam anggota band Yuzu. Kini mereka benar-benar merasa senang dengan adanya Nino dalam band mereka. でも Dan hal itu memudahkan Yuzu untuk mengarang sebuah lagu baru lagi. Setelah itu tanpa sengaja ia bertemu dengan Momo. Tapi Yuzu tidak tahu bahwa itu adalah Momo yang disukai oleh Nino. Melihat Nino yang sedang membuat sebuah lagu, Momo tertarik untuk melihat lagu tersebut. Di sini terlihat bahwa mereka berdua benar-benar orang yang ahli dalam bidang musik. Di sisi lain, Nino sedang bersama teman anggota bandnya. Di sini Nino baru tahu bahwa semua lagu yang dibuat Yuzu itu tentang dirinya. Yuzu tidak bisa bernyanyi karena ia memiliki penyakit. Dan Yuzu merasa hanya Nino yang bisa menyampaikan semua perasaannya melalui lagu-lagunya. Saat konser pertama anggota band Yuzu, di sini Momo sadar bahwa itu adalah Nino. Dan gitarisnya adalah Yuzu yang sebelumnya ia temui. Keesokan harinya, tiba-tiba rekan Momo memberikan gitar milik Momo kepada Nino. Hal itu menjadi bukti bahwa sebenarnya Momo masih menyukainya. Namun ada sesuatu yang membuat Momo ingin menghindar dari Nino. Nino sangat senang akan hal itu dan langsung ia ceritakan kepada Yuzu. Walaupun sebenarnya hal itu membuat Yuzu merasa cemburu. Tapi ia berlagak biasa saja dan malah ingin mengajarkannya bermain gitar. Walaupun saat itu Yuzu bisa sangat dekat dengan Nino, tapi ia merasa bahwa Nino semakin jauh 近づ darinya. けば近づくほど遠くなる。 Tak disangka saat Nino tertidur pulas, di sini Momo menghampirinya, dan ia memberikan sentuhan hangat kepada Nino. Hal itu membuktikan bahwa Momo masih menyukainya. Tapi setelah itu, mereka mengetahui bahwa ada sebuah band baru yang menyaingi mereka. Dan benar-benar tak disangka bahwa vokal bandnya adalah Mio, dan dari komposer musik yang tak lain adalah Momo. Keesokan harinya, terungkap bahwa salah satu anggota band Yuzu benar-benar menyukai Mio. ゆずのことは Setelah itu, Nino kembali bertemu Momo lagi. Dan di sini juga ada Yuzu. Di sini Yuzu baru sadar bahwa Momo yang ia temui selama ini adalah Momo yang selalu dicari Nino. Melihat Nino yang begitu sedih, Yuzu berharap agar Momo bisa menjelaskan semua alasannya menjauhi Nino. Nino menceritakan semua perasaannya bahwa ia benar-benar menyukai Momo walaupun ia harus tersakiti karena cintanya tak dibalas. Di sini tiba-tiba Yuzu memeluk Nino. Hal itu menjadi bukti bahwa Yuzu juga mencintai Nino. Keesokan harinya, Momo bertemu lagi dengan Yuzu. Di sini Yuzu memberikan tiket konser kepada Momo. Hal itu ia lakukan demi Nino. Tapi setelah itu, Yuzu memutuskan untuk membubarkan bandnya setelah konser yang akan mereka adakan. Hal itu karena Yuzu mungkin telah kehilangan Nino. Di sisi lain, Nino telah ditemui oleh Momo. Di sini Momo mengungkapkan bahwa sebenarnya ia masih menyukai Nino. Tapi ia menghindar karena ia merasa malu karena menjual musik demi uang. Sedangkan Momo menggunakan musik untuk menyampaikan perasaannya. Tapi setelah itu, Yuzu mengatakan kepada Nino bahwa band mereka akan bubar. Di sini Yuzu benar-benar merasa sedih karena Nino tak bisa ia miliki. 来週のライブを最後に終わりにが借りちゃったみたいでさ。いきなりどうして。ごめん。
ゆず。 Setelah itu, Yuzu memberikan lagu baru yang akan mereka bawakan saat konser terakhir. Tapi setelah itu, Momo juga memberikan sebuah lagu untuk Nino dan berharap agar Nino membawakannya nanti. Dengan mengingat betapa perhatiannya Yuzu selama ini kepadanya. Sebelum konser, Nino menemui Momo dan meminta maaf karena ia tak bisa membawakan lagu yang Momo berikan. Nino langsung pergi untuk menemui Yuzu. Setelah bertemu, Yuzu sadar bahwa Nino lebih memilih ia daripada Momo. Hal itu benar-benar membuat ia senang dan juga teman-temannya. Akhirnya mereka bisa tampil dengan maksimal di konser tersebut. Bukan menjadi akhir, tapi konser tersebut menjadi awal bagi hubungan asmara Nino dengan Yuzu. Film pun berakhir. Semoga terhibur ya. Dan jangan lupa nonton video menarik lainnya dari kami. Jangan lupa subscribe dulu dan sampai jumpa lagi.